Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Silvani dengan NIM 21023106 dari Prodi Pendidikan Sentra Tasik. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang proses dan teknik supervisi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan pengertian dari supervisi pendidikan itu. Supervisi menurut Rifai merupakan suatu proses, yaitu serangkaian kegiatan yang teratur dan beraturan, serta berhubungan satu sama lain dan diarahkan pada satu tujuan. Secara garis besar, kegiatan dalam proses supervisi dapat dibagi atas 3, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Nah, yang pertama, di sini ada proses perencanaan supervisi pendidikan. Perencanaan supervisi perlu disusun oleh supervisor agar pelaksanaan supervisi dapat terarah. Pelaksanaan supervisi tanpa diawali dengan perencanaan diduga dapat mengecewakan banyak pihak, seperti guru, supervisor, dan bahkan siswa secara tidak langsung. Memerlukan peningkatan atau kemampuan mengajar gurunya, mengingat perencanaan merupakan pedoman dan arah dalam pelaksanaan, maka ada beberapa hal yang harus dicantumkan dalam perencanaan dalam supervisi, yaitu yang pertama adalah tujuan supervisi. Yang kedua, alasan mengapa kegiatan tersebut tidak perlu dilakukan. Yang ketiga, bagaimana mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Yang keempat, siapa yang akan dilibatkan atau diikutsertakan dalam kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Yang kelima, waktu pelaksanaannya. Dan 6, hal yang diperlukan dalam pelaksanaan secara memperoleh hal-hal tersebut. Yang kedua, di sini ada proses pelaksanaan supervisi pendidikan. Rifai mengungkapkan bahwa pelaksanaan supervisi pendidikan tersebut mengikuti beberapa rangkaian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengumpulkan data. Proses supervisi diawali dengan mengumpulkan data untuk menemukan berbagai kekurangan dan kelebihan guru. Data yang dikumpulkan tersebut adalah mengenai keseluruhan situasi belajar mengajar, meliputi data murid, guru, program pengajaran, alat atau fasilitas, dan situasi kondisi yang ada. Dan pengumpulan data ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti observasi, kunjungan kelas, menggunakan kuesioner, dan sebagainya. Yang kedua, di sini ada penilaian. Data yang disebut dikumpulkan dan diolah kemudian dinilai. Penilaian ini dilakukan terhadap keberhasilan guru, murid, serta faktor-faktor menunjang menghambat dalam proses belajar dan mengajar. Yang ketiga, di sini ada deteksi kelemahan. Pada tahap ini, supervisor mendekati kelemahan atau kekurangan guru dalam mengajar. Dalam rangkaian mendeteksi kelemahan, supervisor memperhatikan beberapa hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas guru, yaitu penampilan guru di depan kelas. Yang keduanya, penguasaan materi, penggunaan metode, penghubungan antara profesional administrasi kelas, dan hal lain selanjutnya. Selanjutnya di sini ada memperbaiki kelemahan. Jika melalui deteksi temukan kelemahan dan kekurangan, maka pada tahap ini dilakukan
perbaikan atau peningkatan kemampuan. Memperbaiki kelemahan dan kekurangan tersebut dapat dilakukan dengan cara memberikan informasi secara langsung dan tidak langsung, demonstrasi mengajar tersebut. Selanjutnya ada bimbingan dan pengembangan. Dalam pelaksanaan supervisi atau supervisor perlu memberikan bimbingan kepada guru agar apa yang diperoleh dan diterapkan atau dilaksanakan dalam proses belajar mengajar yang dilakukannya. Bimbingan dapat mengembangkan ini di antara lain dilakukan dengan cara kunjungan kelas, pertemuan pribadi, observasi, diskusi dalam rangka menggunakan teknik service. Nah, selanjutnya yang ketiga ada proses evaluasi dan tindak lanjut supervisi pendidikan. Pada akhir supervisi dilakukanlah evaluasi. Nah, ini dilakukan untuk mengetahui tujuan yang sudah dicapai. Hal-hal yang sudah dilakukan belum dilaksanakan. Evaluasi supervisi dilakukan semua aspek meliputi evaluasi hasilnya, proses dan pelaksanaannya. Hasil yang ingin dicapai supervisi ini adalah meningkatkan situasi belajar mengajar, karena itu sasarannya evaluasi. Hasil supervisi adalah siswa. Segi evaluasi dari segi siswa adalah hasil belajar, kebiasaan cara belajar, minat yang dievaluasi dari segi siswa belajar, kebiasaannya dan minat dan motivasi dalam belajar. Di sini selanjutnya ada teknik supervisi pendidikan. Yang pertama di sini ada teknik individu dan kelompok. Ada beberapa teknik supervisi yang tergolong dalam teknik individual, yaitu yang pertama kunjungan kelas. Supervisor datang ke kelas memperhatikan guru yang sedang mengajar melalui kunjungan kelas. Supervisor akan memperoleh banyak informasi mengenai pelaksanaan proses mengajar di kelas, dan supervisor dapat mengetahui kelebihan mengenai mengetahui kelebihan dan kekurangan guru dengan mengamati penampilan guru di dalam kelas. Selanjutnya observasi kelas. Supervisor mengamati suasana kelas selama pelajaran berlangsung. Menurut Suhartian, observasi kelas dapat dilaksanakan atas dua, yaitu observasi langsung dan tidak langsung. Selanjutnya ada percakapan pribadi. Di sini Adam dan Diki mengatakan bahwa salah satu alat yang penting dalam supervisi adalah percakapan pribadi. Melalui percakapan pribadi, sehingga bentuk bantuan yang diberikan lebih mempertimbangkan individual guru. Selanjutnya saling mengunjungi kelas. Guru-guru saling mengunjungi kelas antara lain dengan satu dengan yang lain yang sedang mengajar. Saling mengunjungi ini dapat dilakukan di sekolah sendiri atau mengunjungi guru di sekolah lain. Guru yang berkunjung dapat belajar melalui penampilan temannya yang diamatinya. Dengan berbagi ilmu dan memperhatikan sesama guru, maka
guru-guru lain bisa melihat bagaimana cara teman-temannya mengajar dan bisa menjadi contoh bagi sesama guru. Nah, menilai diri selanjutnya di sini ada menilai diri sendiri. Dalam hal ini, guru menilai dirinya sendiri dengan harapan membantu guru dalam memperbaiki kemampuannya. Nah, bisa jadi dengan menilai diri sendiri, dengan memantapkan materi, dengan merubah cara mengajar dan mempelajari banyak hal lain, serta bisa membuat guru menilai dirinya menjadi lebih baik. Sedangkan teknik kelompok menurut selanjutnya di sini ada teknik langsung dan tidak langsung. Yang pertama di sini teknik langsung. Teknik langsung, supervisi langsung adalah teknik yang digunakan untuk menyampaikan harapan supervisor kepada guru dengan jelas. Supervisor dapat menggunakan bahasa langsung dan penguatan. Dalam hal ini, pengawasan sangat mengharapkan kepercayaan dan kredibilitas daripada guru. Nah, selanjutnya teknik tidak langsung. Teknik tidak langsung dalam supervisi pendidikan merupakan kondisi seorang supervisor tidak secara langsung menghadapi atau berhadapan dengan orang-orang yang disupervisikan, tetapi menggunakan berbagai alat atau media komunikasi, contohnya melalui radio, televisi, surat, papan pengumuman, dan lain-lain. Nah, baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.